Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang rangkaian inverter dengan transistor IGBT. Nama saya Afta Khaira dengan NIM 4242501001. Saya Arjuna Muhammad Syarif dengan NIM 4242501003. Dan saya Krispo Sirait dengan NIM 4242501002. Oke, baik, kita mulai di materi dasar rangkaian dan cara kerja inverter. Baik, pertanyaan pertama itu adalah bagaimana alur kerja inverter DC ke AC. Jadi, untuk pertanyaan ini adalah alur kerja inverter ini adalah dimulai dari sumber, yaitu sumber tegangan DC sebesar 100 volt, di mana yang masuk ke rangkaian H bridge. Di mana rangkaian H bridge ini terdiri dari 4 buah transistor IGBT dan juga terdiri dari gating block yang sebesar frekuensinya itu 1000 Hz, di mana saat pasang IGBT pertama aktif itu akan arus mengalir ke beban pada satu arah, di mana sehingga menghasilkan tegangan positif. Nah, tegangan positif itu ketika pasangan kedua aktif. Nah, pasangan kedua ini aktif, arah arus berubah sehingga arah arus ini menghasilkan tegangan negatif, yang dimana pergantian arah-arah tersebut dari positif ke negatif itu menyebabkan membentuknya tegangan arus AC, yaitu yang bolak-balik, yang masih berupa gelombang kotak. Nah, gelombang tersebut kemudian dilewatkan ke filter LC, sehingga harmonisasi frekuensi tinggi dapat dikurangi dan juga bentuk gelombang menjadi lebih halus. Nah, alurnya itu dia dari sumber sini, kemudian ada juga dari H bridge. Habis dari H bridge itu membentukkan gelombang, kemudian dia menuju ke filter ini, kemudian terbentuknya juga gelombang sinus. Habis itu yang terakhir adalah bebannya di sini. Baik, pertanyaan kedua adalah mengapa memilih komponen tersebut dan apa fungsi masing-masing komponen-komponen ini. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama itu adalah sumber DC 100 volt, di mana sebagai sumber energi yang akan berubah ataupun diubah menjadi tegangan AC. Dan selanjutnya kita ke IGBT. Kenapa memakai IGBT? Dikarenakan mampu bekerja pada tegangan tinggi dan arus besar, dan juga memiliki switching cepat. Kemudian ada juga efisiensi sehingga cocok digunakan pada inverter. Kemudian yang terakhir ataupun yang dari hybrid ini adalah gating block, di mana gating block ini menghasilkan sinyal switching dengan frekuensi di sini kita lihat 1000 Hz, di mana menghasilkan ataupun dikendalikan oleh IGBT. Baik, yang selanjutnya adalah kita masuk ke filternya, yaitu di induktor, di mana induktor ini menghasilkan 100 mikro H, di mana menghaluskan arus dan menghambat harmonisasi frekuensi yang tinggi. Kemudian ada juga kapasitor, yaitu 200 mikrofarad, di mana mengurangi ripple tegangan, menyimpan energi sementara, dan juga membantu menghasilkan gelombang sinus yang lebih halus. Selanjutnya, apa fungsi induktor dan kapasitor, dan mengapa memengaruhi bentuk gelombang dan amplitudo? Filter LC tersendiri memiliki fungsi dari induktor dan kapasitor yang berfungsi sebagai low pass filter. Fungsi induktor yaitu menghambat perubahan arus secara tiba-tiba, menyaring harmonisa frekuensi tinggi, dan menghaluskan arus. Fungsi kapasitor meliputi mengurangi ripple tegangan, menyimpan energi sementara, dan menstabilkan tegangan keluaran. Selain mengubah bentuk gelombang, nilai induktansi dan kapasitansi juga memengaruhi amplitudo keluaran. Semakin besar induktor, hambatan terhadap frekuensi tinggi semakin besar, sehingga sebagian energi tertahan pada induktor dan amplitudo keluaran dapat berkurang. Semakin besar kapasitor, ripple semakin kecil dan tegangan menjadi lebih stabil. Namun, jika nilainya terlalu besar, respon sistem menjadi lebih lambat dan amplitudo juga dapat berubah. Karena itu, nilai induktor yaitu 100 mikrohenry dan kapasitor 200 mikrofarad dipilih agar proses penyaring menghasilkan gelombang yang lebih mendekati sinus tanpa perubahan amplitudo yang terlalu besar. Selanjutnya itu mengapa
induktor dipasang seri dan kapasitor dipasang paralel. Induktor dipasang seri itu karena seluruh arus mampu menuju beban harus melewati induktor sehingga perubahan arus menjadi lebih halus. Dan kapasitor itu dipasang secara paralel terhadap beban agar komponen frekuensi tinggi dapat dialihkan melalui kapasitor sehingga ripple tegangan berkurang. Susunan ini merupakan konfigurasi low pass filter yang paling umum digunakan pada inverter karena mampu menghasilkan gelombang keluaran yang lebih bersih. Baik, selanjutnya ialah bentuk output switching dan output akhir inverter. Dari setelah rangkaian dan komponen setelah dibahas, selanjutnya kita simulasikan seperti apa sih bentuk dari gelombang tersebut, dari gelombang inverter dan gelombang menggunakan filter. Baik, bisa kita lihat dari VP2 itu adalah pengukuran dari switching. Kita lihat sini VP2. Nih, pada VP2 bentuk gelombangnya masih berupa square dengan amplitudo plus 100 dan 100 karena amplitudo awalnya adalah 100. Hal ini terjadi karena IGBT bekerja sebagai saklar elektronik yang hanya memiliki kondisi on dan off. Jadi saat dia off, dia pin 100 dan posisi on yang lain itu ada di bagian 100 plus. Selanjutnya adalah ukuran hasil dari akhir inverter menggunakan filter. Untuk gelombang seperti ini. VP1 merupakan keluaran dari setelah dia filter LC. Gelombangnya sudah menjadi sinusoidal karena frekuensi tinggi telah disaring oleh induktor dan kapasitor. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatur agar switch bekerja secara bergantian? Jawabannya ada di 4 buah IGBT tersebut. 4 buah IGBT dikendalikan oleh gating block. Ini gating block. Dengan frekuensi switching 100 Hz. Pasangan IGBT kiri atas dan kanan bawah aktif secara bersamaan. Pasangan IGBT kanan atas dan kiri bawah aktif pada waktu yang berbeda. Saat pasangan pertama on, pasangan kedua off. Setelah pasangan pertama off dan pasangan kedua akan on. Pergantian ini menyebabkan arah arus pada beban berubah sehingga berbentuk tegangan AC. Jika semua IGBT aktif secara bersamaan, akan terjadi short circuit sehingga pada implementasi nyata biasanya ditambahkan dead time untuk mencegah kedua IGBT dalam satu kaki H-bridge menyala bersamaan. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.